Hadirin Bapak dan Ibu Jamaah Masjid An-Nizam, Jami' An-Nizam, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Kita lanjutkan pembahasan kita, bahwasanya tadi sudah disampaikan ya, banyak ilmu tausiah dari guru kita Ustadz Kasif. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan agar semakin mengikis dan menepis rasa bakhil, potensi rasa bakhil yang mungkin ada pada diri kita, dan agar kita semakin menguatkan keimanan kita, keyakinan kita untuk mampu melakukan sedekah berbagi. Maka kita harus memahami tentang konsep rumusan bagaimana sedekah itu bekerja berdasarkan apa yang sudah digaransikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja di antaranya? Yang pertama, rumus sedekah itu bahwasanya harta yang dikeluarkan itu tidak pernah berkurang hakikatnya. Kenapa? Nabi yang menjamin ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba yang dikeluarkan untuk sedekah. Karena Allah menyampaikan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Maka Bapak Ibu, kita harus menyadari Nabi menyampaikan bahwa min malik illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita au ma tasaddaqta fa amdaita. Hartamu anak Adam, ketahuilah tak lain apa yang kau makan itu akan habis dan hilang. Apa yang kau pakai itu akan menjadi usang. Tetapi apa yang kau sedekahkan itulah yang akan menjadi kekal dan terkenang. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwasanya kalaulah mungkin tidak langsung dibalas, pastilah Allah la ta'khudhu sinatu wal naum. Allah tidak tidur, Allah melihat atas kebaikan yang kita lakukan. Maka yakinilah bahwa setiap harta yang kita keluarkan hakikatnya tidak akan pernah berkurang. Yang kedua, rumusan yang kedua, sedekah itu bukan hanya sekedar tidak pernah berkurang, tetapi Allah ganti. Maka saya teringat ada sebuah kisah dulu, zaman dulu itu ketika itu Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang pengemis. Pengemis ini membutuhkan makanan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada ya Rasul. Lalu apa? Ada pakaianmu. Akhirnya apa? Pakaian ini diberikan kepada pengemis tersebut, dan pengemis ini melelang pakaian Rasulullah SAW. Berita ini terdengar oleh salah seorang tuan yang kaya raya, tapi mohon maaf, dia tidak bisa melihat, dia buta. Kemudian tuan ini menyuruh budaknya, wahai budak, tolong dapatkan pakaian tersebut, beli dengan harga berapapun itu, dapatkan. Kalau dapat, kamu akan aku bebaskan dari budak. Aku akan bebaskan dirimu. Kemudian apa yang terjadi? Singkat kisah, diambillah atau dapatlah pakaian tersebut, dan pakaian tersebut diusapkan ke mata tuan. Ya, orang yang kaya tersebut mengucap bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah matanya bisa kembali melihat dan budak tersebut dibebaskan. Singkat cerita, si tuan ini datang menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, aku akan mengembalikan pakaianmu. Loh, dari mana kau dapatkan? Kata Rasulullah. Ini aku dapatkan dari pengemis yang melelang pakaianmu. Kemudian Rasulullah SAW, ini pelajaran yang bisa kita petik. Rasulullah memanggil istrinya, wahai istriku, inilah hakikat sedekah yang sebagaimana Allah jaminkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, segala sesuatu yang kau infakkan, maka Allah akan menggantinya. Bajuku kembali lagi. Tapi tidak hanya sekedar kembali, nilai manfaatnya meluas. Pengemis tadi tidak lagi jadi orang miskin karena ia mendapatkan harta yang banyak dari hasil lelang tersebut. Kemudian tuan ini yang tadinya matanya buta, dia bisa kembali melihat atas izin Allah. Dan budaknya pun dibebaskan.
Allahu Akbar. Jadi ini sangat luar biasa. Rumusan sedekah yang kedua, bahwasanya segala sesuatu yang diinfakkan itu akan diganti. Yang ketiga, tidak berhenti sampai di situ, bahkan Allah akan lipat gandakan. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Sesungguhnya orang yang berinfak baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanan, dan kemudian meminjamkan hartanya untuk Allah demi kebaikan, dilakukan, dikeluarkan sedekah itu, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, dan mereka Allah akan melipat gandakan dan mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Jadi kita harus yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita baru misalkan diedarin kotak amal ini mempengaruhi dengan zikir kita. Kotak amal masih jauh, kita ngelirik, zikirnya beda Bu, masih Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makin dekat, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Di depan mata, Astagfirullah, Astagfirullah. Udah lewat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada yang begitu ada? Saya yakin gak ada di sini, orang sana. Tapi udah pindah ke sini katanya. Ya. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa Allah akan selalu mengganti yang terbaik. Yang terakhir, Allah akan berikan kemudahan dari setiap orang yang mau berbagi dan menginfakkan hartanya dan dia mendapatkan kebahagiaan. Saya teringat ada ungkapan yang sangat indah. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwasanya man as'adun nas. Siapa sih sebenarnya orang yang paling bahagia? Ternyata jawabannya dengan kalimat yang sama tapi berbeda tanda harokatnya, yakni adalah man as'adan nas. Jadi sejatinya orang yang bahagia itu adalah mereka yang senantiasa membahagiakan orang lain karena mereka yakin innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ozan tadi meyakinkan kita bahwa mudah-mudahan semakin mengikis rasa kikir kita, tapi sebaliknya mempertebal rasa atau sifat sedekah kita. Masya Allah. Berikutnya kami persilakan Pak Irfan untuk boleh berdiri mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fauzan.